lagi bersama saya Dina Mei Sundiati. Di sini saya mau menjelaskan asas umum toksikologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Sebelumnya, di sini ada definisi dari toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal racun atau xenobiotika yang pengaruhnya terutama pada makhluk hidup. Kemudian, di sini ada ruang lingkup dari toksikologi, yaitu farmakologi, patologi, kimia, biologi, ilmu faal, kesehatan masyarakat, imunologi, dan lain-lain. Ruang lingkup dari toksikologi meliputi 3. Yang pertama, lingkungan, yaitu meliputi pencemaran, residu, kesehatan industri. Yang kedua, toksikologi ekonomi, yaitu obat, zat tambahan makanan, dan pestisida. Yang ketiga, ilmu toksikologi kehakiman, meliputi diagnosis, terapi, dan mediko-legal. Bagaimana sih nasib zat racun yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, racun yang masuk ke dalam tubuh akan diabsorpsi atau diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Setelah itu akan dieksposisi dan dibagi menjadi 2, menghasilkan efek toksik atau tidak. Jika menghasilkan efek toksik, akan didistribusi dan masuk ke tempat aksi menuju ke reseptor sel sasaran antar aksi, kemudian menghasilkan efek toksik atau racun. Jika tidak, dia akan dieliminasi dan di metabolisme menghasilkan metabolit dan menghasilkan efek toksik. Jika tidak, dia akan diekskresi dan dikeluarkan melalui urin, pernafasan, dan keringat. Menurut Claassen 1986, absorpsi adalah proses perpindahan racun dari tempat pemejaanannya melintasi membran tubuh dan masuk ke dalam darah. Kecepatan absorpsi racun merupakan faktor penting dalam kaitannya dalam ketoksikan sebuah racun. Bagaimana sih mekanisme absorpsi racun? Mekanismenya melalui yang pertama filtrasi melalui pori, yang kedua difusi pasif melalui fosfolida membran, yang ketiga transport aktif dilanjutkan dengan difusi yang dipermudah dan fagositosis dan pinositosis. Melalui apa saja sih racun masuk ke dalam tubuh? Jadi, racun masuk ke dalam tubuh melalui 3. Yang pertama, kulit atau dermis, yang kedua, paru-paru, dan yang ketiga, saluran cerna atau melalui makanan. Jika melalui saluran cerna, itu tempat absorpsi racun yang paling penting. Tapi, efek keaktifan dari suatu racun tergantung dari pH yang ada di dalam saluran cerna, termasuk pH usus dan pH lambung. Di sini saya akan mereview jurnal dari efek ketoksisitas polutan tribultin terhadap sel alga laut Capopsitus alvarezi yang ditulis oleh Natalia dan kawan-kawannya. Sebelumnya, di sini ada definisi dari rumput laut atau dengan nama Latin Capopsitus alvarezi, yaitu salah satu jenis rumput laut dari kelas Rhodophyceae atau ganggang merah dan merupakan salah satu Charagonites, yaitu rumput laut penghasil karaginan. Lanjut ke permasalahan yang ada di dalam jurnal ya teman-teman. Jadi permasalahannya, pencemaran disebabkan oleh masuknya polutan di perairan berupa limbah, pestisida, minyak logam berat, ataupun bahan kimia lainnya. Lanjut ke metode atau cara penelitiannya. Untuk mengetahui senyawa TBT terhadap struktur alga Capopsitus alvarezi, maka dilakukan pemeriksaan mikroskopik dengan prosedur histopatologi. Yang pertama, sampel diambil pada masing-masing toples dengan setiap perlakuannya. Kemudian, sampel difiksasi dalam formalin 4%. Setelah difiksasi, sampel dipotong-potong setipis mungkin menggunakan silet. Hasil sayatan tersebut diletakkan pada kaca preperet dan diwarnai dengan anilin blue. Kemudian ditutup dengan cover glass. Setelah itu diamati pada mikroskop.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian TBT pada alga atau dengan nama latin Capsaicus alvarezi yang diuji pada konsentrasi berbeda, yaitu mulai 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm, membawa dampak kerusakan pada bentuk morfologi talus dan sel alga. Senyawa tribultin yang terkandung di dalam air dapat dipindahkan dari badan air ke dalam tubuh mikroorganisme melalui proses absorpsi atau penyerapan oleh organisme tersebut. Proses penyerapan TBT yang mempunyai daya racun yang tinggi oleh alga Capsaicus alvarezi dapat dilakukan oleh seluruh bagian talus, sehingga alga yang terkontaminasi mengalami perubahan pada kondisi morfologi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh subletal TBT terhadap